Oke, selamat pagi kembali rekan semua. Tidak banyak yang dibahas. Kita fokus untuk minggu ini. Saya lihat kebanyakan mengenai kebijakan Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga seperti apa. Nampaknya minggu ini pada hari Kamis kalau nggak salah itu fokus terutama dikarenakan data CPI core yang akan diumumkan. Hanya itu aja data-data yang mempengaruhi perubahan kebijakan dari Fed, kemudian juga dari Euro. Kita lihat dengan sudut yang berbeda. Kita lihat. Oke, untuk pertama kita melihat job opening labor turnover summary. Ini merupakan data terbaru yang terlihat kemarin. Sebetulnya dalam keadaan masih dalam keadaan positif. Ya, di sini dilihat kalau kita breakdown dari keempat sudut pandang dari keseluruhan, jadi summary keseluruhan, ternyata kemarin diumumkan negatif, sedikit negatif, dari 4,13 menjadi 4,01 miliar. Namun apabila kita melihat tren secara keseluruhan yang berwarna kuning, ini masih dalam keadaan trend up, ya, masih dalam keadaan trend up, dimulai dari bulan Januari 2010 hingga Januari 2014, kemudian bulan Februari, Maret, terbaca April, kemudian saat ini masih dianggap cukup menandakan gairah pertumbuhan tenaga kerja yang cukup bagus. Kemudian juga kita melihat penerimaan tenaga kerja juga masih dalam tren kenaikan, meskipun kemarin secara detail mengalami penurunan dalam bulanan, namun dari tren jangka panjang itu masih dalam keadaan positif. Kemudian kita melihat orang yang berhenti bekerja juga terlihat kemarin bertambah, namun begitu masih berada di bawah dari angka yang terjadi pas dibuka pembukaan tenaga kerja maupun penerimaan tenaga kerja. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah dari sektor tenaga kerja sendiri terlihat masih cukup bagus di Amerika Serikat dengan memperhatikan tren yang terjadi dari job opening, labor turnover summary. Kemudian juga perhatikan juga dengan data-data unemployment rate yang terbaca kemarin mendekati angka 6%. Nah, ini data-data Amerika Serikat yang menjadi faktor pendukung terhadap kebijakan moneter lebih lanjut pada minggu ini maupun pada awal bulan nanti tentang tenaga kerja. Kemudian selanjutnya kita lihat dari data retail sales ke depan, ini forecast untuk minggu ini. Ini bisa dilihat dari US retail sales sendiri, hasil revisi 1,2% month to month nanti pada tanggal 13 Mei hari Selasa itu nanti diumumkan jam 19.30 tentang retail sales. Ternyata diforecastkan itu menurun. Kebijakan terhadap retail sales sendiri sebetulnya harus dilihat juga dari breakdown dari hasil dari retail sales, biasanya melihat dari penjualan terhadap grosir maupun dari daya beli masyarakatnya yang dicerminkan dalam PCE. Namun data retail sales secara sendiri ditampilkan ini mengalami penurunan. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis, ya, pada hari Rabu juga terhadap PPI inflasi awal terhadap industri ini diforecastkan menurun 0,5 menjadi 0,2%, namun ini sepertinya tidak mempengaruhi besar terhadap pergerakan pada pasar pada hari itu. Kita melihat bahkan pada hari Kamis sesudah data PPI diumumkan, kita melihat data yang terjadi di core consumer price berdasarkan angka yang terjadi. Ini million dollar 236,604
baca tren yang terjadi masih dalam keadaan positif, yaitu kenaikan. Kalau kita melihat dari kebijakan sendiri, nampaknya ini merupakan satu-satunya faktor fundamental ekonomi yang diperhatikan yang mendukung terhadap perubahan tingkat suku bunga dibandingkan dengan yang tadi, yaitu retail sales dan data sesudahnya, yaitu building permit. Building permit sendiri masih dalam keadaan positif sebetulnya, meskipun diforecastkan negatif, namun tren yang terjadi masih cukup positif, yaitu building permit kemarin hasil revisi menjadi 1000 menjadi 1001, jadi meningkat. Kemudian juga dari housing start nanti diumumkan pada hari Jumat juga terbaca cukup positif, dari 946 forecastkan menjadi 980-an. Nah, dari data-data ini, ketiga data ini ternyata saya kira market berspekulasi atau market berfokus terhadap pengumuman terhadap inflasi ini pada hari Kamis nanti. Ini diperkirakan terjadi gejolak pasar pada hari itu untuk pergerakan harga dolar. Kemudian data fundamental yang lain kita melihat United Kingdom, data terbaca pada saat kemarin diumumkan minggu lalu, ternyata hasil yang diumumkan itu sedikit positif meskipun masih berada di angka 0, yaitu 1.284 million pound sterling. Terbaca di sini masih berada di atas bulan lalu, bahkan 2 bulan yang lalu, yaitu 1.713, juga masih berada di atas dari 2 bulan yang lalu, minus 2.212. Indikasi pound sterling masih dalam tahap bagus sebetulnya fundamental ekonominya, meskipun dalam keadaan pairs sendiri terjadi fluktuatif harga yang tadi pagi bergejolak sedikit negatif. Apabila dibandingkan dengan euro, terlihat nanti secara korelasi ternyata pound sterling terus menekan ke arah euro. Kemudian yang terbaca minggu lalu juga pada meeting tanggal 8 masih tetap kebijakan yang sama, yaitu suku bunga tetap rate itu 0,5%. Kemudian aset purchase facility juga masih di kisaran 375 billion pound sterling. Jadi kebijakan terhadap suku bunga maupun pembelian aset masih pada jalurnya, yaitu 375 billion pound sterling. Kemudian kita melihat data China. Ini data China beberapa hari yang lalu, data-data China cukup negatif diumumkan. Ini terlihat industri production juga nanti ada pengumuman untuk China pada minggu-minggu ini sekitar 8,8%. Sekitar 8,8% ini diforecastkan naik menjadi 8,9%. Ini yang memberi satu indikator yang memberikan titik positif dari inflasi kemarin yang diumumkan negatif. Kemudian juga dari keseluruhan kita melihat dari China, inflasi juga menyentuh harga terendah. Kemudian trade surplus juga melebar meskipun dalam keadaan positif kemarin. Kemudian kita melihat dari GDP mengalami penurunan pada kuartal pertama. Kemudian inflasi terlihat sedikit menurun meskipun tren masih dalam keadaan naik. Kemudian juga dari data-data yang lainnya juga menyatakan bahwa China tidak memperlihatkan kekuatan fundamental yang cukup signifikan. Kemudian dari data lainnya saya akan mencoba lihat data Hong Kong yang merupakan salah satu negara sebetulnya kalau kita melihat negara yang terlepas dari Inggris itu sekitar tahun 1997, kemudian bergabung dengan Hong Kong menjadi provinsi otoritas tertinggi di bidang ekonomi. Kalau kita melihat dari Hong Kong sendiri, ini pola ekonominya hampir menyerupai Singapura. Jadi Hong Kong tidak mempunyai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pendapatan mereka. Mereka mendapatkan pendapatan itu dari hasil perdagangan.
terlihat di sini data-data Hong Kong cukup bagus sebetulnya dibandingkan dengan data-data wilayah Asia. Di sini growth rate yang terbaca quarter to quarter itu positif dari tahun 2012 dari 0,2 cukup signifikan kenaikannya pada pertengahan 2013 1,1%. Kemudian pada kuartal pertama juga terlihat cukup bagus di 1,1%. Kemudian di annual growth rate juga terlihat cukup bagus untuk tahunan, pertumbuhan tahunan itu berada di rata-rata sekitar 2,9%. Kemudian tahun 2012 itu terbaca pertumbuhan di 2,8%, kemudian 2013 diumumkan 2014 masih cukup positif di 3%. Keseimbangan atau stabilitas ekonomi Hong Kong diperlukan untuk mendukung dari sistem perdagangan mereka. Terbukti sangat banyak para pelaku pasar perdagangan memasuki bursa yang berada di Hong Kong yang kita kenal dengan Hang Seng. Jadi fluktuasi yang terjadi di sana juga cukup menarik, cukup atraktif, sehingga pergerakan harga Hong Kong atau Hang Seng Index itu cukup menarik untuk diikuti, dikarenakan keluar masuknya para investor cukup berdaerah di sana. Kemudian di sini data pendukung lainnya terhadap negara Hong Kong yaitu inflation rate-nya juga masih cukup positif. Pertumbuhan ekonomi yang tadi positif didukung oleh inflasi ini juga terbaca untuk CPI sendiri cukup positif selama tahun ini, meskipun terjadi penurunan sebesar 3,9% selama 2 bulan ke depan dari 4,6% dari bulan Februari. Pada bulan Januari 4,3%, saat ini sedikit melambat, namun tren secara keseluruhan masih berada di atas rata-rata target inflasi dari beberapa negara, yaitu 2%. Kemudian unemployment rate yang terjadi juga masih dalam taraf bagus, yaitu 3,1%, stabil dimulai pada bulan Februari, Maret, April 3,1%, dan terlihat di sini untuk unemployment rate memang mengalami penurunan apabila kita melihat dari tren yang cukup stabil terhadap unemployment rate di Hong Kong. Ini juga mendukung terhadap stabilitas ekonomi, kemudian dari sisi pendapatan masyarakat juga terdukung, meskipun masih dalam penurunan, namun masih berada di atas nilai-nilai yang mengkhawatirkan. Kemudian kita melihat dari sisi ekspor dan impor. Di sini ekspor maupun impor mendukung terhadap pendapatan negara. Terlihat untuk yang terakhir data yang kita melihat di sini, ternyata Hong Kong merupakan negara importir ya, importir dalam arti kata dia membutuhkan sesuatu atau barang tersebut untuk dijual kembali. Dia mendapatkan barang-barang itu menjadi bahan baku untuk ekspor kembali. Ini meningkat di atas 3.400 340.000 miliar Hong Kong di atas itu. Kemudian dibandingkan dengan ekspor itu berada jauh, yaitu di 300.000 miliar dolar Hong Kong. Dan kita tahu di sini Hong Kong merupakan negara orientasi juga untuk berekspor. Mereka 98% dari pengapalan untuk diekspor kembali. Kemudian terbaca dari data juga. Ini yang diekspor itu kebanyakan adalah barang-barang elektronik, barang-barang listrik sebesar 58% dari jumlah ekspor. Kemudian selanjutnya ditempati oleh ekspor kembali dalam pakaian, footwear, clothing 6%, kemudian dari tekstil dan pabrikan 2,4%. Kemudian menjadi barang impor juga terlihat di sini 56% dari total impor itu dikontribusi oleh mesin-mesin maupun peralatan. Kemudian manufaktur sebagai bahan baku itu sekitar 30%, selanjutnya chemical atau kimia sebesar 5%.
menjadi tujuan utama untuk dari mengimpor itu adalah China. Jadi China memberikan kontribusi sebesar 45% dari jumlah impor, kemudian Jepang 8,5%. Nah, terlihat di sini bahwa Hong Kong data ini cukup bagus untuk mendukung stabilitas ekonomi negara tersebut, sehingga tingkat yang terjadi di sektor saham juga sangat berfluktuatif, menjadikan gairah yang tersendiri terhadap pergerakan perekonomian mereka. Jadi memang betul bahwa Hang Seng itu merupakan teritori dari perdagangan Hong Kong, bukan China. Namun begitu di sini juga terpengaruh terhadap pertumbuhan China, itu mempengaruhi pertumbuhan Hong Kong juga secara tidak langsung, dikarenakan impor dari Hong Kong kebanyakan juga dari China. Demikian Pak Iksan, sekilas terhadap fundamental perdagangan kali ini. Oke, terima kasih Ade. Jadi lebih banyak kalau dilihat dari data yang ada, itu juga lebih banyak fokusnya terhadap Amerika. Terus kemudian data yang nanti paling yang ditunggu itu ada hari Kamis, data inflasi dari Amerika ya. Dimana kalau dilihat sih datanya masih tetap unchanged, CPI-nya 0,2. Terus kemudian dari data Pak ini bagaimana pandangan Pak Dwi tersendiri mengenai statement dari Mario Draghi yang dimana statement seperti yang diharapkan oleh beliau beberapa bulan yang lalu, bahkan sempat bernada untuk menyampingkan bahwa terjadi deflasi. Kemudian IMF menilai bahwa ancaman deflasi akan terjadi di euro. Kemudian baru Mario Draghi berpendapat yang sama. Jadi kebijakannya berubah pada waktu itu, sehingga pada saat ini tadi ya, kita lihat langsung technical factor-nya. Boleh, silakan Pak. Langsung di sini Eropa, tingkat currency pair yang terjadi di euro dolar ini ternyata sangat signifikan terjadi penurunan. Dimulai di sini pada waktu Meta 14 jam 14 tanggal 8 Mei kemarin waktu Meta. Ini indikasi terjadi penurunan terlihat di sini. Outside bar terjadi secara teknikal, ini memberikan dampak yang terjadi pada saat ini. Ini terlihat candlestick bar yang terjadi high 1.39588 ke low 1.39315. Kemudian nah ini outside bar yang terjadi sangat mempengaruhi tren yang terjadi saat ini. Jadi high dan low pada 1 jam, time frame 1 jam ini terlewati. Kemudian kalau kita membuat garis Fibonacci antara low dan high yang terjadi pada tanggal 8 Mei jam 14 tersebut, cukup signifikan membawa efek terhadap support yang terjadi di 161.8 ini sangat kencang, artinya sangat kuat support yang terjadi dari Fibonacci sendiri. Beberapa jam telah tersentuh, kemudian tertarik kembali atau pullback, kemudian dipatahkan dengan satu candle yang menyatakan penurunan, kemudian dibantu lagi candle selanjutnya yaitu jam 10 tanggal 9 Mei dan saat ini. Apabila kita berpatokan terhadap trigger terhadap candle tersebut, ini masih mempunyai peluang menjadi penurunan di 1.37333 ya, 3733 pada Fibonacci 261.8%. Kemudian secara keseluruhan kita melihat basket yang terjadi di euro juga mempengaruhi penurunan. Saya pakai daily ya, daily seluruh basketnya untuk memperlihatkan penurunan ini sepertinya akan terus berlanjut. Nah, ini sampaikan ini. Nah, ini kita melihat di sini penurunan euro dolar ini terbantu dengan penurunan euro terhadap pound sterling ya, euro pound sterling. Artinya apa? Pound sterling biasanya euro dalam pound sterling itu dalam tren sideways,
dikenal dengan tren sideways dengan range sebesar 60 poin atau 600 poin dengan 5 digit, itu pergerakan setiap harinya. Namun dengan pada beberapa hari ke belakang, tren yang terjadi ternyata counseling sendiri menekan euro, ya, counseling sendiri menekan euro. Kemudian kita melihat euro Aussie juga sama, ya, euro Aussie, ternyata Aussie juga menekan euro pada hari yang sama di sini pada tanggal 9 Mei di sini menekan dengan hari yang sama. Ini juga terlihat pada 8 bulan Mei menekan euro. Kemudian euro Swiss yang terbaca di sini kita bisa abaikan karena kebijakan terhadap Swiss sendiri berusaha untuk menjauhi titik 1,2 euro terhadap Swiss. Ini jadi kebijakan dari Swiss sendiri. Kemudian kalau kita melihat dari yen juga pada tanggal yang sama di sini, ternyata yen juga menekan euro pada tanggal 8 bulan Mei kemarin. Kemudian Kanada juga ikut-ikut dia menekan euro. Jadi kesimpulan yang bisa didapat dari basket currency, euro nampaknya akan semakin tertekan untuk sementara waktu ini sampai ke level yang seperti tadi Pak Ekson. Oke. Walaupun dampak sebetulnya dari sisi ekonomi untuk zona euro sendiri dari Mario Draghi bahwa itu dampak masih positif, ya Pak. Seperti itu. Iya, karena dia berusaha untuk mengejar ekspor, Pak. Penurunan ini bisa dimanfaatkan oleh eksportir untuk ancang-ancang untuk ekspor kembali dari seluruh perdagangan. Oke. Sekarang kami dilanjut sesi teknikal ke kemudian dari beberapa fundamental counseling sendiri tadi terlihat cukup bagus, meskipun ya kita melihat di sini, ya, meskipun kita lihat di sini tren masih dalam keadaan naik, masih berusaha untuk menyentuh Bollinger Band yang kita buat, yaitu 1.68386. Kemudian ini tren masih dalam keadaan naik dengan chart daily, ya. Terlihat masih dalam keadaan koreksi untuk saat ini untuk chart daily. Kemudian 4 jam, ya, 4 jam meskipun harga hari ini terlihat di bawah dari minggu lalu, dia berusaha naik ke resisten yang terbaca yaitu 1.68734. Kemudian Aussie, ya, Aussie berusaha untuk kembali ke arah negatif setelah menyentuh resisten yang mendekati resisten namun tidak mampu mendekati resisten, yaitu di 0.93891. Untuk saat ini 4 jam kedua untuk hari ini masih berada di bawah resisten yang terbaca, yaitu di kisaran 0.93565. Kemudian tren yang terbaca masih dalam keadaan uptrend saat ini menuju koreksinya dengan chart 4 jam. Kemudian di dolar yen juga berusaha untuk beranjak menjauhi titik support terdekat dia di 101.42. Kemudian saat ini short term yang terjadi di pola 4 jam mingguan berusaha untuk mendekati harga tertinggi juga di harga tertinggi minggu lalu, yaitu di kisaran 102.24. Tren yang terjadi dalam keadaan uptrend untuk 4 jam. Kemudian dolar Swiss kita melihat juga hampir sama dengan keadaan dolar yen, tren yang terjadi masih dalam keadaan uptrend. Kemudian ternyata dia telah mendahului dari titik tertinggi yang terjadi harga kemarin, ya, harga titik tertinggi 4 jam tertinggi minggu lalu di kisaran 0.8763. Kemudian kita melihat komoditi, ya, untuk emas terlihat, ya, emas terlihat juga cukup hati-hati. Pergerakan emas untuk kali ini kita lihat minggu lalu sekitar pada hari Rabu, ya, sekitar hari Rabu atau Selasa, itu menunjukkan bahwa emas dalam keadaan sideways. Secara teknikal support become resistance juga tersentuh di kisaran 1277.87. Tidak terlihat tren yang cukup jelas yang menandakan tren lanjutan di emas di 4 pola 4 jam.
Kemudian di minyak, kita melihat minyak di sini pola yang terjadi 12 jam terakhir terlihat berusaha menyentuh harga tertinggi, ya, harga tertinggi. Kita lihat di sini harga terendah dan harga tertinggi 4 jam, ya, berusaha untuk mendekati harga 61,8 yang merupakan band dari range sideways antara 61,8 di 100,22 hingga ke 99,72. Jadi bisa diambil kesimpulan dengan chart daily ini bahwa minyak masih dalam keadaan sideways, namun transaksi untuk medium term itu dalam keadaan naik. Demikian Pak Ican. Ya, Pak, terima kasih. Boleh sedikit disinggung nggak, Pak? Tadi kan kita bahas mengenai Hong Kong ya. Boleh sedikit dibahas mengenai pergerakan dari Hang Seng sendiri untuk hari ini? Oke, Hang Seng ini Ya, tren masih dalam keadaan penurunan di Hang Seng. Kemarin terjadi koreksi, hingga saat ini masih terjadi koreksi untuk Hong Kong, ya. Nah, tren masih dalam keadaan turun. Tren panjangnya masih dalam keadaan turun. Kemudian terjadi untuk hari ini masih dirasa merupakan harga koreksi untuk daily ini Pak Iksan. Apabila hari Senin ini bar yang menyatakan penurunan yaitu lebih rendah daripada opening, kemudian yang kita harapkan lebih rendah juga daripada harga closing atau harga low yang terjadi di 21499, ada kemungkinan Hong Kong masih dalam keadaan tren menurun. Demikian Pak Iksan. Oke, terima kasih banyak Pak Adi dari ulasannya. Untuk rekan-rekan juga sekalian, terima kasih sudah menghadiri di acara di morning briefing pagi ini. Ya, kita dari segi data kita menunggu juga dari nanti dari berita ekonomi yang akan keluar, khususnya nanti dari Amerika mengenai CPI untuk hari Kamis. Dan kalau dilihat juga dari sisi Eropa di sini dampak dari statement yang Mario Draghi utarakan itu masih berlanjut, khususnya dari untuk pengaruh ke beberapa mata uang di mana persnya terhadap euro. Oke, terima kasih. Kemudian untuk dari sisi morning briefing pagi ini, materi itu hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai sarana untuk membuat keputusan dalam trading, dan kami berusaha menyajikan informasi yang terbaik. Sekian morning briefing pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk rekan-rekan sekalian.